Jalan rusak di Desa Cahyo Randu, Kecamatan Pagardewa, Tulang Bawang Barat mencelakakan warga. Rabu siang, truk bermuatan singkong terguling saat melintasi jalan ini. As roda belakang truk patah akibat terperosok di lubang lebar dan dalam. Kecelakaan truk sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Meski rusak parah, jalan ini adalah jalur utama menuju gerbang tol Lampu Kibang. Evakuasi truk membutuhkan waktu lama karena harus memindahkan muatan ke kendaraan lain. Yang jelas akses jalan, Mas. Karena apa? Pertama, satu titik, ini kan pintu tol. Seharusnya kan ini menyingkat waktu. Jadi kalau contoh jalan kayak gini, gimana caranya mau menyingkat waktu? Satu, yang keduanya, ini kan sangat riskan dan kecelakaan. Makanya hal apapun di sini memperlambat waktu. Contoh terkecil mobil ini. Kendaraan di sini terlalu susah karena jalannya hancur semua di sini, Pak ya. Jadi minta tolonglah kepada aparat pemerintah agar supaya untuk bisa lihat atau membenarkan jalur Unit 5 ini. Ini penghubung jalan ke tol, Pak ya? Pintu tol ya? Ini ke pintu tol, apalagi akses pintu tolnya kan utama itu. Tapi sekarang udah hancur gini, juga jarang yang mau lewat sini. Warga mengatakan pemandangan mobil celaka di jalan menuju gerbang tol Lampu Kibang jadi hal yang biasa, sebab setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan. Meski berulang kali meminta pejabat segera memperbaiki jalan ini, sampai sekarang perbaikan jalan yang dinanti tak kunjung datang. Warga berharap Gubernur Lampung yang akan datang memprioritaskan perbaikan jalan di Lampung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Produksi ikan asin dan teri asin di Pulau Pasaran, Teluk Putung Barat, Bandar Lampung lumpuh total. Para pengusaha pembuatan ikan asin dan teri asin tidak mendapatkan pasokan bahan baku yakni ikan dan teri dari nelayan. Seperti terpantau pada Rabu siang, produksi ikan asin dan teri asin di tempat ini berhenti total. Padahal di tempat ini terdapat puluhan pengusaha ikan asin dan biasanya pekerjanya mencapai ratusan orang. Menurut pengusaha ikan asin dan teri asin di tempat ini, sejak 2 pekan lalu mereka tidak mendapatkan pasokan ikan dari nelayan. Banyak nelayan Bandar Lampung kini beralih melaut ke wilayah Laut Lampung Timur. Cuaca buruk dan terang bulan diduga jadi penyebab banyak nelayan Bandar Lampung melaut yang lebih jauh. Kerasa ini katanya hampir 2 minggu ini memang nggak ada ikan. Iya. Para nelayan katanya pindah jalur kemana? Penat ya? Lampung Timur ya. Lampung Timur. Iya. Tahu nggak sih Pak penyebabnya ikan pada nggak ada ini Pak? Hah? Ikan pada nggak ada ini tahu nggak sebabnya apa? Ya nggak tahu ya. Namanya alam ya. Hampir separuh ya. Hampir separuh ya? Modal sedikit, ya turun terus. Pas turun kosong itu senggangganya 2 juta habis. Oh. Ya kayaknya paling kurang 1 minggu lebih. 1 minggu, hampir 2 mingguan ini ya? Iya, ikannya kurang terus. Tahu nggak sih Pak penyebabnya apa? Gak tahu penyebabnya. Namanya juga kalau di laut mah tergantung rezeki di laut. Kabarnya juga banyak yang apa sih yang bangkrut ya karena Ya, namanya juga nelayan. Kadang rezeki ada, kadang nggak ada kan namanya rezeki Pak. Yang rezekinya laut kan susah. biasa. Para pengusaha ikan asin berharap kondisi cuaca bisa segera normal kembali agar usaha mereka bisa kembali berjalan. Selain terancam kehilangan pelanggan, para pengusaha juga sedih karena para pekerjanya kini kehilangan penghasilan akibat menganggur. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Makam mendiang Mr. O.L. Helfrich, residen Jambi pertama di Desa Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat akan dijadikan sebagai tempat cagar budaya dan tempat wisata sejarah. Ini dikatakan oleh Kepala Dinas Olahraga dan Pariwisata Tulang Bawang Barat, Mansur Yusuf, pada Rabu siang. Ini Bang, pakai dalam nyemen kerikil. Ya. Pemkab Tulang Bawang Barat akan mendatangkan arkeolog untuk memastikan kebenaran bahwa makam ini adalah makam mendiang Mr. O.L. Helfrich. Ya, jadi kita sangat mendukung
mendukung. Tapi sebelum kita menuju ke sana bahwa ini sebagai wisata sejarah, kita akan melakukan kajian penelitian terhadap makam ini. Yang penelitian tentunya dilakukan oleh ahli di bidang arkeolog atau penelitian. Tahun berapa makam ini berada di sini atau siapa yang ada dalam makam ini sendiri. Nah, setelah itu akan kita kembangkan sebagai salah satu wisata sejarah. Kepala Desa Gedung Ratu Juwaini mengatakan bahwa peta Desa Gedung Ratu pertama kali dibuat Helfrich pada tahun 1917. Peta itu sebagai bukti Helfrich saat itu berada di Desa Gedung Ratu. Ini akan melahirkan suatu sejarah baru di Tio Gedung Ratu dan Tubaba pada umumnya mengenai sejarah makam Belanda. Ada apakah gerangan Mr. Belanda ini ada di sini kan seperti itu. Ini bisa didorong untuk menjadi wisata sejarah lah, bahwa ada kemajuan pada waktu itu. Karena di sini ini pusat peradaban dulu. Tio Gedung Ratu tua itu ada di sini. Warga Gedung Ratu Tulangbawang Barat meyakini bahwa Mr. O.L. Helfrich saat itu berada di Lampung dalam rangka melakukan pemetaan wilayah. Helfrich adalah residen Jambi pertama yang dilantik pada tahun 1906. Sumatera saat itu jadi satu provinsi, yakni Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibu kotanya. Kejayaan Belanda di Sumatera yang dipimpin oleh Residen Helfrich runtuh setelah kekuasaannya beralih ke pemerintahan Jepang. Ardi Yohaba melaporkan dari Tulangbawang Barat. Tim pembuat peta. Selain dikenal dengan wisata pantainya, di pesisir barat ada satu tempat destinasi wisata air yang tak kalah menyenangkan, yakni wisata sungai dan bendungan di Desa Ulu Krui, Kecamatan Waikrui. Wisata bendungan Ulu Krui kini mulai ramai dikunjungi wisatawan. Tempatnya sangat cocok untuk Anda yang takut berenang di pantai di pesisir barat yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Di tempat ini, pengunjung disuguhi air jernih sembari menikmati sejuknya pepohonan dan suara gemericik air sungai yang mengalir ke bendungan. Ya, dari mana? Dari Bandar Lampung, Pak. Nah, sini ngapain? Ya kesini dengar-dengar ada tempat wisata bendungan di desa ini, jadi main di sini berenang-berenang sama teman-teman. Ya seru sih di sini ya, seru ya di sini ya. Bagus, tempatnya kan sini alami, masih asri, terus ada ini kan wisata pemandian juga disediain mandi juga. Pamong Desa akan membentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis untuk mengelola tempat wisata ini dan membangun sejumlah fasilitas umum pendukungnya. Wisata yang kita punya itu wisata bendungan, dimanfaatkan untuk pertama untuk pemandian pada pengunjung tuh dari luar Pekon. Terus itu juga dari luar daerah juga ada juga yang mengunjungnya untuk mandi-mandi sini. Mungkin di seputaran sini kita akan beri pengarahan untuk membuat seperti kayak gubuk-gubuk ataupun pila-pila kecil. Dan juga sebelum mereka ada dana dari BUMDes itu mengarahkan masyarakat untuk bergotong royong. Belum ada tiket masuk wisata ini alias gratis. Warga sekitar menyediakan penyewaan ban seharga Rp5.000 untuk pengunjung bersantai di air. Bagaimana Anda tertarik berkunjung ke bendungan Ulu Krui? Rosandi melaporkan dari pesisir barat.